Bagaimana hukum mengqadha puasa wajib di bulan Syawal? Apakah puasa sunnah Syawalnya dulu yang dikerjakan, atau mengqadha puasa wajibnya? Apakah boleh mengqadha puasa wajib sekalian dengan niat puasa sunnah Syawal? Ustazah, mohon jawabannya dari Ustazah. Mengenai puasa sunnah di bulan Syawal yang kita ingin kerjakan dengan qadha puasa wajib kita selama bulan Ramadan ini, selalunya teorinya sama, yang wajib didahulukan dari yang sunnah, gitu kan? Yang wajib itu harus didahulukan dari yang sunnah gitu. Nah, ngapain kamu punya pekerjaan, ngapain kamu ngerjain kerjaan sunnah kalau kamu yang wajibnya belum kamu kerjakan? Itu sama aja kayak ada orang bangun di waktu malam, dia belum sholat isya tapi udah tahajud gitu. Lah ya ngapain dia tahajud, orang isyanya aja belum gitu kan? Isya dulu baru kemudian kamu bisa ngerjain tahajud. Nah, terus bagaimana dengan orang yang punya puasa hutang nih, punya hutang puasa Ramadan, sementara dia juga ingin menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang kata Nabi Muhammad SAW, man shama Ramadan tsumma atba'ahu bisittin min Syawal faka'annahu shamad dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi, ditambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah menjalankan puasa selama 1 tahun penuh. Ini yang membuat ahli tarim itu kalau udah lebaran, itu lebaran cuma sehari aja. Lebaran sehari di tanggal 1 Syawal, besoknya persis kayak bulan Ramadan lagi, hanya aja nggak ada terawih. Itu aja bedanya. Sisanya tuh persis banget udah kayak bulan Ramadan lagi. Nggak ada orang jualan makanan di waktu siang, kemudian semua orang pada puasa gitu kan. Semuanya tuh selama 6 hari. Nah, nanti datang tanggal 8 gitu ya, tanggal 8 Syawal sudah selesai nih puasanya nih, 7 hari, hari ke-8 di bulan Syawal itu mereka baru tuh bener-bener menjalankan lebaran. Maksudnya puasanya bener-bener udah habis tuh kalau udah kayak begitu gitu. Nah, tapi kan kita nih kan nggak senegara ngerjain itu, jadinya juga memang sebaiknya ya kalau memungkinkan untuk dilaksanakan silahkan laksanakan. Meskipun para ulama mengatakan tentang sit Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu nggak harus berturut-turut dan nggak harus mulai dari tanggal 2. Artinya kalau misalnya kamu tanggal 5 atau kamu ambil Senin Kemisnya 6 hari di bulan Syawal, yang penting ada 6 hari di bulan Syawal, kamu udah dapat pahalanya seperti puasa setahun penuh tersebut. Begitu ya. Nah, jadi 6 hari puasa di bulan Syawal. Nah, masalahnya bagaimana dengan yang masih punya qadha puasa Ramadan nih? Ada 2 pendapat teman-teman sekalian. Bisa dilihat ini di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in gitu ya, tentang 2 pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah atau ulama syafi'i ini ya, yang saya akan nukilkan pendapatnya ini ya. Jadi ini bukan menurut saya atau menurut siapa gitu kan, saya bukan seseorang yang dalam kapasitas itu teman-teman, dan lagi pula ngapain kita berpendapat jika memang sudah ada pendapat dari para ulama-ulama gitu ya. Nah, jadi ini bukan pendapat saya kan, tapi pendapat para ulama-ulama. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini semuanya juga hanya mengulang dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, oleh para guru-guru saya, para orang-orang yang memang sudah mempelajari agama secara benar, secara sempurna, disampaikan lagi dan saya mendengarnya, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Bukan, nggak ada sesuatu yang baru yang saya sampaikan, semuanya hanyalah merupakan dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama yang saya mempelajari baik lewat kitab maupun langsung lewat lisan-lisan mereka, dari merekanya sendiri mendengarkan dari telinga, kemudian disampaikan dengan telinga mereka dari lisan para ulama sebelumnya, terus sampai bersambung pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan, 2 pendapat ini adalah pendapat yang pertama mengatakan bahwa selagi kamu masih punya hutang puasa wajib, ya kamu dahulukan yang wajib gitu kan. Kamu dahulukan yang wajib, baru kemudian sesudah kamu mengerjakan yang wajib-wajib tersebut, baru kamu puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal. Itu banyak yang berpendapat seperti itu. Dan ini muskil buat orang-orang yang hutang puasanya banyak gitu kan. Kayak misalnya selama bulan Ramadan itu dia nggak puasa karena dia nifas misalnya, atau karena dia hamilnya yang berat, kemudian dia
Ya kalau itu memang nggak bisa memungkinkan untuk puasa Syawal juga ya, atau dia menyusui misalnya gitu kan, selama bulan Ramadan itu dia menyusui gitu. Nah ketika berada di bulan Syawal, dia memungkinkan nih untuk berpuasa karena dia sudah menyapih anaknya misalnya begitu ya. Nah itu selama bulan Syawal itu kalau dia pakai buat qadha puasa ya habis semuanya tanpa mendapatkan kemungkinan untuk berpuasa dengan puasa sunnah Syawal, karena 1 bulan Syawalnya semuanya penuh untuk membayarkan qadha puasanya gitu ya. Ala kulli hal, pendapat ini banyak diambil sama para ulama, maksudnya banyak yang berpendapat dengan pendapat yang sama ini ya, bahwa ya kalau ada perkara wajib, perkara sunnah ya duluin yang wajibnya dong, bayar aja utang puasanya dulu gitu. Nanti kalau ada sisa waktunya untuk dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya dia dapat pahala, dia dapat puasanya, dia dapat pahalanya. Kalau enggak ya memang udah lewat gitu kan. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini juga banyak diambil sama para ulama-ulama kita, banyak diambil sama guru-guru kita teman-teman sekalian, ala ahli sunnah wal jamaah begitu ya, yaitu pendapatnya Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah, di mana beliau mengatakan begini nih, yang dimaksud dengan puasa Syawal adalah adanya puasa di bulan Syawal, adanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Sama dengan yang dimaksudkan dengan puasa Senin dan Kamis adalah adanya puasa di hari Senin dan hari Kamis, begitu ya. Maka ketika seseorang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia meniatkannya untuk membayar qadha puasa dia di bulan Ramadan, maka dengan itu qadhanya menjadi lunas, dengan dia maksudnya qadhanya menjadi terbayarkan dengan dia puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut, dan dia pun juga mendapatkan pahala puasa Syawal kalau dia meniatkannya dengan dia menjatuhkannya pada bulan Syawal. Begitu. Artinya bahwa dia dapat tuh semuanya tuh. Dia dapat qadhanya, dia dapat bayar hutang puasanya. Gitu ya. Dia bayar hutang puasanya dapat, maksud saya, dan dia dapat juga pahala sunnah 6 hari di bulan Syawalnya. Dari pendapat yang seindah ini, seenak ini teman-teman suriku sekalian, saya mengambil maksudnya saya kalau melakukan puasa Syawal di bulan puasa 6 hari di bulan Syawal, saya meniatkannya untuk qadha gitu. Jadi saya niat malamnya itu nawaitu shoma ghadin an qadha fardhi syahri Ramadan, gitu ya, an qadha fardhi syahri Ramadan wa an shaum Syawal wa an shaum sit min Syawal, gitu ya. Jadi saya niatkan, ya Allah, saya niat puasa besok hari, atau kamu bisa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, saya niatkan puasa besok untuk puasa qadha saya, dan juga untuk 6 hari di bulan Syawal, atau untuk melaksanakan salah satu puasa dari 6 hari di bulan Syawal, seperti itu gitu. Dengan cara itu kamu dapat dua-duanya, gitu ya. Demikian pula untuk kamu kalau melaksanakan qadha puasa Ramadan kamu nih, misalnya kamu puasanya punyanya 10 hari qadha puasa, atau puasa kamu yang batal di bulan Ramadan karena kamu menstruasinya 9 hari tambah 1 harinya itu memang datang buka puasanya atau datang mensnya pada udah jelang-jelang puasa, jelang-jelang buka puasa gitu ya. Jadi kamu utangnya 10 hari misalnya gitu. Kamu udah puasanya nih, selesai nih di bulan Syawal 6 hari misalnya. Nah sisa-sisanya nih yang 4 hari kamu bisa qadhain entah di bulan Syawal entah di bulan-bulan yang lainnya. Sengaja juga kamu taruhkan di hari-hari yang kamu sunnah berpuasanya teman-teman. Kayak misalnya Senin, Kamis, misalnya Ayyamul Bid 13, 14, 15 misalnya gitu ya. Dengan cara seperti itu kamu dapat bayar hutang puasanya, dan kamu juga dapat puasa sunnahnya atau pahala atau fadilah puasa sunnahnya, karena kamu menjatuhkan puasa kamu tersebut pada hari-hari yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasanya.